Nah, saya ini bergumul sekali saudara-saudara dengan persembahan. Karena saya merasa ada ketidakseimbangan dalam pengajaran tentang persembahan. Banyak gereja gitu ya mengajarkan persembahan hanya dari satu sudut pandang. Sudut pandangnya adalah pengajaran di mana kita yang ke gereja itu miskin dan ingin jadi kaya, gitu ya. Jadi pemikiran satu sudut pandang atau mindset yang berpikir bahwa di gereja ini banyak orang miskin yang ingin jadi kaya. Jadinya pengajaran persembahan yang muncul itu adalah bagaimana saya miskin jadi kaya, betul ya? Dan ada benarnya gitu ya, tapi saya ingin kita balance atau seimbang dalam dalam point of view ketika kita memberi persembahan, yaitu bagaimana kalau kita ini adalah orang yang sudah kaya, sudah sukses dan sudah berhasil. Apakah konsep memberi persembahan kita masih sama dengan ketika kita dari miskin mau jadi kaya? Halo? Kalau dari miskin mau jadi kaya, saya kira banyak gereja mengajarkan. Tapi kita jarang diajarkan bagaimana seandainya saudara-saudara adalah orang kaya yang sukses dan berhasil, dan saudara sangat ingin menjadi seorang pemberi persembahan yang taat. Itu loh. Pernah nggak saudara berpikir bahwa saudara sesungguhnya adalah orang kaya? Yang percaya bilang amin. Yang sudah kaya, ya so kaya, so kelihatan. Tetapi bagi saudara yang masih dalam perjalanan menuju kaya, kalau kita baca soal konsep kekayaan, maka kita akan mendapati fakta bahwa sekalipun engkau miskin hari ini, sebenarnya kita masing-masing itu punya jatah kekayaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Jadi kita ada jatahnya. Kan ada ayat bilang, siapa yang akan menyerahkan hartamu yang sesungguhnya. Berarti kan sebenarnya kita punya harta, cuman mungkin belum ada di tangan kamu, belum kamu kelola. Nah, sebagian dari kita sudah mengelola harta yang banyak, sudah menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Nah, hari ini saya mau tarik dan membayangkan semua jemaat MCM ini sudah kaya dan sudah berhasil. Namun dalam kekayaan dan keberhasilannya tetap ingin menjadi pemberi persembahan yang benar. Pemberi persembahan yang taat. Gimana caranya? Nah, saudara-saudara, kita mesti belajar. Kalau dia kita sambung sama Paskih, saudara. Orang yang kita bisa teladani dalam hal memberi, terkait dia sok kaya dan memberi, itu adalah Raja Daud. Sama saya bilang Raja Daud. Raja Daud bukan pewaris. Raja Daud itu adalah perintis. Dia cuma gembala domba. Dan profesi gembala adalah profesi yang paling miskin di zaman itu. Ketika dia memulai karirnya, dia tidak langsung jadi raja. Dia bukan dari keturunan raja, dia adalah gembala. Dan gembala adalah profesi yang paling rendah pada zaman itu. Tapi kemudian oleh berkat Tuhan, dia menjadi kaya. Saudara, kalau saudara pertanyaannya, Daud jadi kaya dengan cara apa? Gitu ya. Yang pertama, dia menang perang. Nah, aturan dalam peperangan gitu ya. Aturan dalam peperangan, kalau dia menang, maka semua hasil di kerajaan yang dia kalahkan itu akan menjadi miliknya. Dan dia tuh mengalahkan lumayan banyak itu yang dia kalahkan. Ada Moab, Amalek, ada sekitar 5 atau 7 yang memang betul-betul dia kalahkan dan dia punya rampasan perang. So dia punya modal yang cukup besar. Lalu yang kedua, ketika dia memerintah jadi raja, dia adalah raja yang sangat adil, dicintai. Orang-orang rela membayar pajak kepadanya karena dia memang pintar mengatur negara. Kira-kira seperti itu. Nah, Israel menjadi salah satu bangsa yang makmur itu di zaman Raja Daud, belum Saul. Saul nggak terlalu makmur, tapi di zaman Daud itu Israel makmur. Dan karena apa? Karena Daud mengelola dan dari mana saya tahu bahwa dia mengelola dengan benar? Karena dia sudah melakukan yang namanya pemisahan harta. Dia menyebutkan ini hartaku dan ini harta kerajaan. Oke? So, dia punya banyak sekali harta. Nah, ketika banyak harta, apa yang dia lakukan? Itu yang kita mau lihat hari ini. Raja Daud, bagaimana supaya dia tetap mempertahankan
Dia ingin menjadi pemberi yang taat. Apa prinsipnya? Apa konsepnya? 1 Tawarik 29 ayat 3. 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan untuk rumah kudus itu dari hartaku sendiri. Dia nggak maksud bilang ini milik gue, tapi dia sedang memisahkan hartanya dan harta kerajaan yang dia pimpin. Aku memberikan emas dan perak kepada rumah Allahku. Satu, Daud memberi persembahan bukan karena disuruh, bukan karena dikotbahkan, tapi karena dia cinta. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Wow. Saudara harus belajar sama Daud dalam hal ini. Kalau saudara benar-benar adalah orang kaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, saudara harus memikirkan rumah Allahmu. Katakan amin. Dia dikatakan dia memberi dari milik pribadinya, dari hartaku. Nah, yang kedua, dia adalah seorang passionate giver. Dia adalah seorang pemberi yang benar-benar bergairah gitu ya. Jadi kalau dibilang memberi nggak pernah dia muka muram. Dia tuh selalu happy kalau memberi. Dia bangga dengan pemberian. 1 Tawarik 29 ayat 4 sampai 5. Emas 3.000 talenta, perak 7.000 talenta dia persembahkan kepada Tuhan. Gitu ya, dia persembahkan kepada Tuhan, dan sesudah dia mempersembahkan itu dengan jumlah yang luar biasa di ukuran zaman itu, 1 Tawarik 29 ayat 14 bilang begini, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini. Saudara, kerendahan hati yang disertai dengan kelimpahan itu adalah kombinasi gairah seorang pemberi yang luar biasa. Kalau saya uangkan itu jadi 3.000 talenta itu sekitar 100 ton emas. 7.000 talenta sekitar 235 ton perak. Kalau diuangkan hari ini sekitar 7,5 miliar. Itu cuma satu kali pemberian. 1 Tawarik 29 ayat 14, dia ngomong gini sama Tuhan, ini prinsip memberi kalau saudara so kaya. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula pemberian yang kami berikan kepadamu. Dia tahu bahwa dia cuma mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada dia. Saudara merasa bahwa milik kita sesungguhnya bukan milik kita, tapi itu adalah pemberian Tuhan, amin. Yang menarik lagi saudara di 1 Tawarik 29 6 sampai 9. Ternyata semangat memberi itu menular. Halo? Jadi saya yakin saudara gak mungkin hidup di tengah-tengah kumpulan orang yang suka memberi dan saudara gak suka memberi. Karena hukum memberi itu harusnya menular. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka memberi. Ketika mereka bisa melihat Raja Daud memberi, bangsa itu juga ketularan bersuka cita karena kerelaan mereka memberi. Wow. Saya baru mengalami pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa sekali, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saudara tahu saya salah satu resiko menjadi istri pengusaha walaupun pendeta, saudara-saudara. Biar sonda ada doi, orang gak percaya gak ada doi, betul kan? Saudara kan gak pernah pikir saya gak pernah punya uang kan? Saudara tetap pikir saya punya uang dong. Amin. Saya juga aminkan itu. Gitu ya. Saya selalu bilang saya jarang orang kasih hadiah, jarang sekali. Karena orang tahu mau hadiah apa Pastor Melan. Karena semua Pak Gilbert sos hadiah. Kira-kira begitu. Amin. Puji Tuhan. Tapi dalam doa puasa 40 hari ini saudara-saudara, selama masa misi ini sesudah 1 minggu di Ambon, lalu saya cuma rencana mau transit di Bali karena memang gak ada pesawat langsung. Jadi karena saya transit di Bali, saya pengen waktu saya di Bali bukan untuk jalan-jalan di Kuta dan lihat bule saudara-saudara, tapi saya bisa ketemu dengan tim yang ada di Bali, kemudian ngomong di Bali, dan kemudian saya ingat ada satu keluarga yang baru kehilangan ayahnya yang saya belum sempat berbicara.
Saya pergi ke sana dengan maksud untuk menghibur keluarga yang sedang berduka karena ayahnya meninggal. Sampai di sana saudara-saudara, saya cuma bawa oleh-oleh ala kadarnya dari Ambon. Karena dari Ambon juga nggak bisa bawa banyak saudara-saudara. Saya bawa sebagai tatangan, hanya sekedar tidak enak kalau bertamu di rumah orang dengan tangan kosong. Jadi saya pergi bawa bagian alua kenari dan lain sebagainya, berikan kepada keluarga sambil ngobrol dan sharing. Orang tanya, pastor, so makan? Belum makan karena saya puasa. Kalau begitu orang pergi makan. Pergi makan saudara-saudara, diantar di restoran Itali, chefnya orang Itali asli. Sayang sekali itu orang puasa pasta. Tali baru sadar, aduh pasta kok tak boleh. Mari kita tidak pesan pasta. Jadi kita makan, sudah ya. Selesai makan, si ibu itu sudah dia pesan Caesar salad. Itu kan sayur. Jadi saya makan terus dia bilang, pastor ini enak sekali. Kita makan DP ini pastor sehabis jo saudara-saudara. Saya makan saudara-saudara dan itu enak sekali. Sementara saya kunyah, saya bilang begini, ini rupa ayam ini no. Ya sudah, nggak mungkin kita mau lepas di situ saudara-saudara, tas habis. Ternyata di DP bacon, dekotek DP bapak gini. Ya sudah, goodbye my love. Apa boleh buatkan demi orang yang sudah. Nah, waktu mau keluar rumah mau pergi makan saudara-saudara, saya pasang sepatu Nike saya itu yang putih pink gitu ya. Saya ikat sepatu, langsung tanya begini, pastor PKK nomor berapa? 40. Dia bilang begini, kalau 39 pas. Langsung kita bilang 39 40 dong kita. Saudara-saudara. Mari kita nih tahu dia mau kasih apa. Ini dia kasih, ini sepatu ini. Dia bilang begini, pastor saya baru pulang dari Jepang. Mohon maaf, sonda ada DP dos. Jadi kalau begini enggak apa-apa. Menurut saudara tahu bilang apa? Kita tidak perlu DP dos. Sudah pergi makan. Lalu kemudian saudara-saudara tiba-tiba masuk WA saudara. Sebelumnya masuk WA. Pastor, ini pastor punya kamar. Nginap di Hotel Hilton Bali Resort, saudara-saudara. Kurang mau aduh saudara-saudara. Tapi masuk di kamar itu tuh KOIP besar sekali. Kong kita cuma sendiri. Jadi kita mesti sharing ini berkat ini. Kita telepon ibu gembala yang ada di sana. Pak teman kirim kita di sini ini kamar besar sendiri. Cuma kita. Jadi lebih baik datang sekalian orang sharing. Terima berkat, jadi berkat. Amin. Kelar makan ini, sota makan babi toh. Sota makan daging, sota telan mau bilang apa? Ya jalan, nggak mungkin kita mau bilang, aduh kita sudah so makan. Pulang turun, pastor ini oleh-oleh dari Jepang. 1 tas, kresek gitu ya. Sudah saya terima dengan senang hati, puji Tuhan. Sampai di hotel saudara-saudara, saya mau pindahkan itu tas. Memang ibu itu bilang begini, pastor saya ada kasih sedikit di pastor, tapi sorry enggak ada amplop. Jadi saya berpikir, oh iya terima kasih, coba terima kasih ada kadarnya. Karena dikasih oleh-oleh dari Jepang saudara. Lalu kemudian saya pindahkan itu oleh-oleh di koper. Saya buka di dalam ada segepok saudara, bukan cuma asal kasih segepok. Kong kita bilang, tante enggak salah kasih, nyanda tante pastor pakai untuk pelayanan di Flores. Dan itu memang dibutuhkan saudara-saudara. Jadi enak sekali saudara-saudara, terima lalu kemudian menyalurkan dan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Dan itu dialami, pengalaman. Selama berhari-hari saudara-saudara di Ambon. Sambil mengajar kelas pagi, siang, sore masih tetap puasa, baca Alkitab dan lain-lain. Saya mengalami kekayaan yang luar biasa dengan Tuhan. Saya juga Tuhan puaskan dengan ya mungkin sebagian orang kecil, sepatu dan lain-lain. Tapi saya berarti sekali merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di saat saya tidak minta, Tuhan sediakan kamar yang terbaik. Tuhan kasih sepatu untuk jalan cari jiwa. Gak ada alasan kalau saya nggak jalan ya. Sudah dikasih sepatu yang bagus. Lalu kemudian melayani saudara-saudara untuk anak-anak. Sudah ada uangnya.
Saya punya banyak cerita. Tunggu saja saudara-saudara, saya akan saksikan di minggu-minggu selanjutnya. Yang penting hari ini, belajarlah kita, percaya aja kita orang kaya. Jadi ketika saudara memberi persembahan bukan bagaimana supaya saya jadi kaya. Saudara punya mindset adalah saya sudah kaya dan saya mau jadi seorang pemberi persembahan yang taat. Yang percaya bilang amin. Saya closing dengan statement ini. Kalau Forbes ada di zaman Raja Daud, maka Raja Daud akan menjadi nomor 1 Forbes sampai tahun ini. Sekarang aja kekayaan Raja Daud selama dia memerintah itu di sekitar 200 miliar US dollar. Jauh di atas Elon Musk, jauh di atas Jeff Bezos. Jadi ketika dia memberi persembahan, sebagai orang kaya saudara-saudara, kita barangkali perlu merasakan bagaimana orang sebagai orang kaya pengen jadi pemberi persembahan yang taat. Amin saudara-saudara. Supaya tidak salah konsep miskin jadi kaya. Orang so kaya dan ingin jadi lebih kaya lagi. Yang percaya bilang amin.